Pastor Paroki, Bapak Ibu, umat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. William Shakespeare pernah mengatakan demikian. Apa arti sebuah nama? Andai kata engkau mengganti bunga mawar dengan nama yang lain, maka dia tetap berbau wangi. Hari ini dalam bacaan-bacaan kitab suci, kita mendengar bagaimana persiapan seorang utusan. Tadi dalam bacaan pertama dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanmu. Dan utusan ini tidak lain dan tidak bukan yang dimaksud adalah anak Sakaria. Hari ini dalam bacaan Injil, penamaan terhadap anak Sakaria harusnya mengikuti tradisi Yudaisme. Dalam tradisi itu, anak setelah 8 hari kelahirannya dibawa untuk disunat dan serentak diberikan nama. Dan tradisi ini harus berkaitan erat dengan keluarga besar penamaan ini dan sanak saudara yang berkaitan, yang terkait dengan ayah ibu dari anak yang akan diberi nama. Dan kalau berbeda, maka orang-orang di situ akan protes karena ini turun-temurun. Orang akan mengenali, oh ini sejarahnya seperti ini. Katakanlah seperti misalnya dari akong punya akong. Membeli jalang kotek harus di Daeng Tangka. Kalau membeli di Daeng Tengah, wah protes dia punya mama. Kau tahu itu di situ paling enak. Atau di Manado, terang bulan, atau martabak terang bulan yang Mas Narto itu frater-frater suka. Kalau datang dengan merek lain yang sudah mentradisi itu enak. Ini bukan promosi atau bukan, tapi ini perbandingan. Kalau dibeli yang lain, kenapa martabak ini? Mas Narto tutup. Oh ya sudah. Makan nih, kau mau makan atau tidak terserah. Yang penting ada terang bulan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika orang-orang ingin memberi nama Yohanes, pertama Elizabeth bilang jangan. Harus kasih nama dia Yohanes. Kaget mereka karena tidak sesuai tradisi. Bagaimana mungkin tidak ada dalam keluarga besar. Tidak ada dalam sanak saudara nama ini. Meskipun nama ini ya kurang lebih 5-6 kali dikatakan di dalam kitab suci. Tapi tidak ada. Sakaria banyak namanya dan masih ada silsilah dengan Imam Sakaria ayah Yohanes. Lalu bagaimana? Yohanes kita tahu waktu itu bisu. Karena ditegur dan dihukum malaikat karena dia tidak percaya Elizabeth mengandung. Kotanya, beri isyarat kepada Yohanes, kira-kira nama anak ini siapa? Yohanes minta batu tulis dan dia tulis namanya Sakaria, maksudnya Yohanes punya papa. Namanya adalah Yohanes. Terbukalah ikatan dari lidah Sakaria. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kurang lebih 3 pesan yang perlu untuk kita renungkan pada penutupan novena kanak-kanak Yesus ini. Yang pertama, peran Tuhan harus dipegang kendati melawan tradisi keluarga. Peran Tuhan. Elizabeth menerima
mendengar nama anak ini harus Yohanes, karena Allah berperan di dalam pengandungan itu, dipengaruhi oleh tetangga, diingatkan oleh orang-orang yang ada, tidak ada nama itu. Sakaria sedikit pun tidak berubah pendirian. Istri bilang namanya Yohanes. Tanya kok sama Sakaria, gimana namanya, siapa? Namanya tetap adalah Yohanes. Kendati melawan tradisi keluarga. Kadangkala kita sudah punya prinsip iman Katolik. Ada tradisi begini. Akhirnya boleh Ji, nanti kita bikin ini, nanti anggur dirubah dengan balok, nanti roti dirubah dengan jalang kote. Misalnya. Poin yang kedua, akan menjadi apakah kita nanti? Apakah dalam perjalanan kehidupan kita, tangan kita sendiri yang berjuang dan bekerja? Atau seperti dikatakan dalam bacaan Injil, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Akan menjadi apa hidup kita kalau kita mengandalkan kemampuan kita sendiri? Atau kita mengandalkan tangan Tuhan untuk menyertai kehidupan kita? Dan poin yang terakhir, memberi nama harus tahu makna. Kadangkala orang tua memberi nama, yang penting ada nama anak ini. Yang tren sekarang siapa? Artis Korea. Lahir dia dikasih nama siapa itu? Lee Min Ho. Kadangkala karena tradisi bapakmu Jawa nah, kok kasih nama dia Yohanes Sintoro. Oh, Sintoronya ada dia punya Jawa. Begitu ditanya apa nama Yohanes artinya? Yang sebenarnya artinya adalah pengasih. Pokoknya Yohanes. Lalu Sintoro, itu singkatan. Apa itu? Singkamak Topongoro. Ini lebih lagi yang dia tahu yang tidak bermakna. Yohanes apa? Kita orang Katolik pasti sejak masa kanak-kanak, bayi, kanak-kanak, remaja, sampai hari ini punya nama baptis. Memang nama tidak akan merubah perilaku dan identitas kita, tetapi sekali lagi seperti Sakaria yang berasal dari dua kata sakar dan yah. Sakar mengingat yah Tuhan, mengingat Tuhan. Maka kalau kita punya nama baptis yang mungkin tidak akan merubah perilaku, tetapi mengingatkan siapa kita di hadapan Tuhan. Semoga demikian.